Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita dua kesempatan, yang mana kesempatan sehat dan juga kesempatan waktu luang. Yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa selalu memudahkan serta melancarkan kita untuk bertolabul ilmi pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun juga terima kasih kepada para admin At-Taqwa yang tentunya selalu mensupport kita semua, dan kepada Bapak Ibu sekalian sahabat Al-Quran, sama-sama mensupport kajian yang insya Allah ini akan berjalan terus sepekan sekali. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mulai kembali kajian yang tentunya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ilmu dasar tahsin Al-Quran. Baik, sebelum itu kita akan memurojaah kembali pembahasan yang sebelumnya, ya. Sebentar. Ya. Baik, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini tentunya sebagaimana yang sebelumnya disampaikan bahwa kita akan mempelajari ilmu dasar-dasar tahsin Al-Quran untuk para pemula, ya. Apalagi di sini pun juga banyak ada yang sudah mempelajari tahsin ataupun ada yang sudah paham ilmu-ilmu tahsin. Kan tetapi tetap metode yang akan disampaikan ini untuk metode pembelajaran ilmu dasar mengenal dasar-dasar tahsin Al-Quran atau tajwid Al-Quran. Baik, sebagaimana kita sudah bahas di jurus pertama ini adalah untuk memperbaiki bacaan mad dua harokat kita agar konsisten dengan jurus yang tentunya sudah maqdis pola, ya. Metode maqdis pola ini untuk memudahkan para sahabat Al-Quran untuk mengkonsistenkan mad panjang dua harkat. Baik, insya Allah kita akan mulai kembali dengan memurojaah pembahasan yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Di jurus pertama di sini ada jurus yang tentunya kita kenal dengan bahasa diayun aja, yang mana ketika menemukan 7 tanda mad panjang dua harokat di mushaf Indonesia khususnya, cukup kita ayunkan bacaannya biar bacaannya konsisten. Akan tetapi ayunan ini tidak wajib, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sahabat Al-Quran ketika membaca mad panjang dua harokat sudah konsisten dengan irama yang lurus ataupun yang diayun, itu tentunya sudah baik, ya, sudah baik. Tapi di sini hanya metode saja untuk menerapkan bahwa ketika kita mempelajari atau melancarkan dari pola yang sudah disediakan oleh Maqdis, yaitu di ayun aja, ini tentunya bisa membuat bacaan kita lebih konsisten dan juga lebih terjaga, ya. Baik, kita awali dengan jurus pertama. Setiap menemukan 7 tanda mad panjang dua harokat, kita ayunkan dengan jurus di ayun aja. Kalau dengan jari kita cukup dengan dua jari kita atau dengan 2 ketukan, ya. Di ayun aja, di ayun aja. Ingat, sebelumnya sudah dibahas bahwa ada ketukan irama, ada ketukan huruf atau ketukan harkat, yang mana satu harkat itu sebagaimana satu huruf di dalam huruf hijaiyah. Berarti kalau disebut 2 harkat berarti 2 huruf hijaiyah, ya. Tapi di sini saya ambil
dengan ketukan irama biar lebih mempermudah ketika kita membaca mad panjang 2 harakat. Di ayun aja. Baik, kita lanjutkan ke pola yang sudah disediakan. Tentunya ini pola yang insya Allah membuat kita lancar dalam membaca mad panjang 2 harakat. Di ayun aja, bana bauna buna baina bina banun. Ini bisa dirubah ya hurufnya dari mulai huruf A sampai huruf Y. Tentunya ini perlu kita praktekkan ya bagi Bapak Ibu sekalian yang tentunya ketika sudah hafal pola ini silakan dipraktekkan di rumah masing-masing dengan huruf yang berbeda ya. Contoh saya rubah dengan A. Ana auna una aina ina anun jana jauna juna jaina jina janun dana dauna duna daina dina danun dan huruf-huruf yang berikutnya ya. Baik, kita praktikkan biar ini semakin biar lebih lancar. Kita pemanasan dulu ya di pola. Baik, kita rubah menjadi huruf ma. Mana mauna muna maina mina manun. Kita rubah menjadi huruf la. Lana launa luna laina lina lanun. Kita rubah menjadi huruf yang terakhir huruf ya. Yana yauna yuna yaina yina yanun. Di ayun aja. Bana bauna buna baina bina banun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, penerapan irama ini irama dasar mempelajari tahsin Al-Qur'an untuk melancarkan terlebih dahulu di mad panjang 2 harakat. Kalau sudah lancar di sini insya Allah ketika mempelajari mad-mad yang lainnya insya Allah lebih mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan sama-sama membaca Quran surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Baik, bagi teman-teman sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kita awali insya Allah kajian hari ini dengan membacakan Quran surah Al-Fatihah. Seperti biasa, saya membacakan, silakan Bapak Ibu membacakan dengan tanpa mengeluarkan mikrofonnya ya. Baik, silakan diikuti dari mulai ta'ud sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, masih murojaah, masih pemanasan sahabat Al-Quran. Kita lanjutkan jurus kedua yang mana yang sudah kita bahas di materi minggu lalu ya. Baik, seperti yang sudah disampaikan bahwa jurus kedua ini untuk mempraktekkan mad panjang 4 harakat sampai 5 harakat. Dengan jurus kita cukup dengan 3 ketukan atau 3 jari kita, maka mad panjang 4 sampai 5 harakat ini cukup dengan 3 ketukan saja. Ya, dengan kalimat lama in aja. Lama in aja. Lama in aja. Mari kita ulangi. Lama in aja. Satu kali lagi. 2, 3. Lama
in aja. Baik, kita lanjutkan. Untuk mempraktekkan jurus kedua ini, khusus untuk mempraktekkan di tanda mad panjang 4 harkat. Yang mana sudah disampaikan sebelumnya bahwa ketika teman-teman sahabat Al-Quran melihat tanda alis bertemu alif, saya tambahkan berharokat ya biar jelas karena ada masukan yang luar biasa insya Allah. Jazakumullah khair. Ya, jadi alis bertemu alif yang berharkat. Yang mana ini adalah tanda mad panjang 4 harkat dan kita boleh membacakan dengan jurus yang kedua yang tadi ya. Lama in aja khalidina fiha abada. Nah, seperti itu ya. Jadi tentunya jurus dua ini kita untuk mempraktekkan mad panjang 4 harkat. Terus tanda yang kedua adalah alis bertemu hamzah, yang mana hamzah yang berbentuk kepala ain. Ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan jurusnya, kita samakan dengan jurusnya, maka ambil 3 ketukan saja. Lama in aja sawaun alaihim. Kita ulangi yang atas. Khalidina fiha abada sawaun alaihim. Nah, ya ini pembahasan yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan di minggu yang kemarin ya. Baik, di sini ada tambahan yang tentunya untuk mempertegas ya. Jadi ada di sini saya buatkan beberapa cara mewakofkan di tanda alis. Nah, ini tentunya di mad panjang 4 harkat ini berbeda-beda ya. Ada yang dibaca boleh dibaca 2 harkat ketika mewakafkan di tanda alis bertemu alif yang berharkat ya. Tentunya itu yang pertama yang ini ya saya bahas ulang yang tadi. Nah, alis bertemu alif berharokat itu adalah kondisi di mana ada 2 kata. Ada fiha dan abadan ya. Ada fiha dan abadan. Jadi terpisah ya, terpisah. Sedangkan kalau alis bertemu hamzah, dia posisinya dalam satu kata, sawaun. Kalau ini fiha dan abadan. Kalau ini hanya sawaun, berarti alis bertemu hamzah yang mana bentuknya adalah kepala ain, yang itu adalah satu kata ya, sawaun. Makanya tidak terpisah. Kalau ini terpisah, fiha dan abadan. Ya. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Di sini beberapa cara mewakofkan tanda alis ya, di tanda alis. Nah, jadi ada tanda alis yang dibaca 2 harkat, ada tanda alis yang dibaca 4 harkat ya. Ada tanda alis yang dibaca 4 harkat baru dibaca 2 harkat. Baik, kita akan coba di sini. Nah, di sini yang pertama ya, yang pertama ada tanda alis, cuman di depannya tidak ada, saya tidak cantumkan huruf. Yang mana ketika tanpa ada huruf di depannya, maka tanda alis ini akan bertemu alif yang berharokat ya. Jadi otomatis ini akan, saya coba tulisnya dengan ini ya. Nah, sebentar. Nah, baik. Ini yang pertama adalah tanda alis yang mana di sini tidak ada huruf apapun, ya. Dan pasti ketika tidak ada huruf apapun, maka tanda alis ini akan bertemu alif yang berharokat, ya. Yang mana ada dua kata yang tadi ya, ada fiha dan abadan, ya. Fiha dan abadan. Nah, ini. Makanya di sini terpisah. Nah, untuk cara mewakafkan yang pertama adalah ketika kita mewakafkan di fiha, maka ha ini akan menjadi 2 harkat. Ingat ya, akan menjadi 2 harkat, tidak menjadi 4 harkat. Khalidina fiha, tidak terlalu kepanjangan, tapi kita cukup baca 2 harkat saja. Khalidina fiha. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mewakafkan. Tapi kalau misalkan kita melanjutkan atau mewasolkan,
ke huruf yang berikutnya, maka hukumnya menjadi mad panjang 4 harkat lagi ya. Seperti yang tadi, fiha abada menjadi 4 harkat ya. Ini yang pertama. Terus ada yang kedua. Di sini yang kedua ada tanda alis bertemu hamzah. Cuman hamzah di sini dia berharokat fathah tanwin ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi nanti hamzah ini khusus hamzah yang kepala ain ini ada harokatnya itu fathah, terus ada harokatnya itu kasroh, ada harokatnya itu dhammah ya. Terus kalau yang tanwin berarti ada harokat fathah tanwin, ada harokat kasroh tanwin, ada harokat dhammah tanwin. Nah, yang ini khusus cuma satu saja, yang harokatnya fathah tanwin saja. Yang mana ini sebetulnya ada alif di sininya, ya. Sebetulnya ada alif karena hukumnya mad iwad, ya. Kok gak ada alifnya? Alifnya dihilangkan karena alif itu tidak menerima harkat, ya. Maka mad iwad itu dari tanwin menjadi mad panjang 2 harkat, meskipun alifnya tidak ada ya, meskipun alifnya tidak tampak, tapi alifnya ada ya. Maka dari itu ketika kita mengenal huruf hijaiyah, misalkan ada huruf bun ya, terus ada huruf bin, maka ketika fathah tanwin dia pasti menjadi mad iwad. Ban. Nah, pasti ada alifnya ya, semua huruf. Mau huruf misalkan huruf jun ya, huruf jin, ketika fathah tanwin dia bentuknya menjadi ada alifnya, jan. Nah, semua huruf seperti itu ya, yang harokat tanwin. Khususnya fathah tanwin dia pasti ada alifnya. Nah, yang kedua ini cara mewakofkannya, kita baca 4 harakat dengan 3 ketukan yang tadi ya, ilmu dasar untuk membaca mad panjang 4 harakat dengan jurus yang kedua yang tadi ya. Lama in aja. Berarti kita baca wanisa. Nah, masih dibaca 4 harakat, ditambah di sini ada mad iwad yang mana hamzah yang berharokat fathah tanwin yang harus kita baca 2 harakat juga ya. Maka dari itu dibacanya wanisa. Di sini hamzahnya dibaca 2 harakat ya. Sedangkan bagaimana kalau misalkan bertemu hamzah yang berharokat fathah, kasroh, dhammah ya, selain hamzah fathah tanwin maka dibaca panjang lalu disukunkan hamzahnya. Maka titiknya biasanya menjadi 5 harkat. Ya. Boleh 5 harkat. Contoh misalkan yang pernah saya sampaikan ada kalimat nisa ya. Mohon maaf tulisannya karena di di Mospen ya, jadi kurang bagus, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Ada di sini Anissa misalkan ya, kita ambil harokat fathah saja misalkan, atau kasroh selain fathah tanwin, maka dibacanya An-Nisa, jadi sukun saja ya, hamzanya menjadi sukun. Nisa, Nisa, tanpa membacakan Nisa. Nah, kalau misalkan dibaca A 2 harakat, maka nanti jatuhnya adalah hamzanya berharokat fathah tanwin. Ya, seperti itu ya. Jadi bacaan yang kedua adalah وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Seperti itu. Terus yang ketiga, nah yang ketiga di sini ada alis bertemu hamzah. Nah ini yang saya maksud yang tadi ya. Alis bertemu hamzah, tapi hamzahnya tidak berharokat fathah tanwin. Maka dari itu dibacanya kita sukunkan hamzahnya, tapi dengan memanjangkan huruf dal. Yang mana alis bertemu hamzah ini tentunya pasti lafadz ini dalam satu kata. Ini pun juga sama. Wanisaan ya. Wanisaan ini pun juga sama. Jadi harus disambungkan ya, tidak boleh diwakafkan di huruf da. Misalkan kita ketika membaca Al-Qur'an tiba-tiba katakanlah nafasnya habis ya. Nafasnya habis. Karena habis kita berhenti di sini. Syuhada.
menjadi 2 harokat ya. Jadi kaidah yang ini, hati-hati. Khusus hamzah berharokat alis bertemu hamzah ini harus kita sambungkan, muttasil, tersambung. Syuhada, kita sukunkan ujungnya karena ada hamzah ya. Berbeda dengan yang ini. Khalidina fiha menjadi 2 harakat. Sedangkan alis bertemu hamzah dia menjadi 4 harakat tapi dengan mensukunkan hamzah. Syuhada. Itu ya. Baik, tambahannya itu. Terus berikutnya yang keempat, ini sama dengan yang atas ya. Ini contohnya di Quran surat An-Nisa, sedangkan ini di Quran surat Al-Baqarah ya. Kalau tidak salah ini 21 kalau nggak salah atau 20 ya. Wanisa wassama'a binaa, sama halnya dengan membaca yang atas ini ya. Jadi hamzanya berharokat fathah tanwin. Demikian ini tambahan yang kemarin sempat belum terbahas ya. Mudah-mudahan ini jawabannya untuk sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah apabila ada yang mau ditanyakan silakan nanti di sesi pertanyaan di akhir ya. Kita lanjutkan saja dulu pembahasannya. Baik, sebentar. Nah, terus kasus yang berikutnya, ini masih mad panjang 4 harakat. Masih penerapan yang sebelumnya kita bahas ya. Ini untuk kehati-hatian saja bahwa di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia tentunya tidak semua mad panjang 4 harakat atau sampai 5 harakat diberikan tanda alis ya. Karena di sini ada kasus salah baca di tanda alis di Mushaf Indonesia. Salah satunya di sini di Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Nah, di sini ada kalimatnya yang ini nih ya. Dari Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah, kalimatnya yang di sini ya. Nah, kebanyakan ada yang membaca mewasolkan ke kalimat yang berikutnya atau ke kata yang berikutnya. Ada yang membaca seperti ini. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada yang membaca seperti itu dikarenakan di Mushaf Indonesia tidak ada tanda apapun, makanya terbaca mad 2 harakat. Warhamna anta, ya, seperti itu ya. Sedangkan kalau kita perhatikan di Mushaf Madinah ya, ada tanda alis di Mushaf Madinah, ayatnya sama di Quran surah Al-Baqarah, ayatnya sama, tapi ternyata di sini ada tanda alis. Silahkan diperhatikan ya, sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Bahkan wakofnya pun juga beda ya. Wakofnya beda, tandanya pun juga beda. Maka dari itu, ini perlu menjadi perbandingan bahwa tanda alis itu bukan ciri yang utama. Ciri yang utama atau huruf yang ketika dibaca 4 harakat penyebabnya bukan tanda alis saja ya. Jadi tanda alis itu hanya tambahan ya. Kalau kita perhatikan hanya tambahan untuk membantu kita bahwa ketika ada tanda alis hurufnya maka harus kita panjangkan lebih dari 2 harakat. Nah, cuma di sini yang perlu diperhatikan adalah fungsi alis itu tentunya memang untuk memanjangkan, tapi tidak semua tanda alis itu nempel di mad panjang 4 harakat. Contoh kasusnya di sini ya. Di Quran surat Al-Baqarah ini di ayat terakhir, kalau di Mushaf Madinah dia disertakan tanda alis ya, warhamna. Nah, di sini ada tanda alis ternyata. Ayatnya sama, warhamna. Di sini pun juga warhamna. Nah, ketika adanya mad panjang 4 harakat, itu pertemuan mad bertemu hamzah ya, pertemuan mad bertemu alif yang berharakat. Kalau di sini di Quran surat Al-Baqarah. Kita lihat di sini di Mushaf Indonesia ada mad bertemu alif yang berharakat. Maka hukumnya dia akan menjadi mad munfasil atau sebagaimana yang umum ya, mad jaiz munfasil. Maka
ini harus dibaca panjang ketika diwasolkan. Warhamna anta maulana. Nah, seperti itu ya. Jadi harus kita panjangkan kalau kita mewasolkan. Tapi kalau di mushaf Madinah aman lah ya. Kalau di mushaf Madinah disertakan tanda alis. Jadi kalau misalkan diwasolkan masih tetap kita akan membaca panjang selama 4 harakat karena pertemuan alis bertemu hamzah atau bertemu alif yang berharakat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Qur'an, untuk tambahan materi di minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan menjadi mudah-mudahan paham ya apa yang sudah kita bahas dari minggu lalu. Baik, pelajaran yang berikutnya kita sudahkan saja langsung ke jurus ketiga. Nah ini ya, baik pembahasan yang baru silakan disimak dengan baik. Nah di jurus yang ketiga ini tentunya kita masih membahas mad. Nah kan mad itu ada mad panjang 2 harkat, mad panjang 4 harkat, mad panjang 6 harkat. Nah berarti jurus ketiga ini kita akan membahas mad panjang 6 harkat. Kita akan ambil ketukan irama ya. Jadi bukan ketukan huruf tapi ketukan irama biar lebih mudah. Berarti jurus ketiga ini kita coba terapkan dengan 4 jari kita atau dengan 4 ketukan ya. Tapi biar mudah kita dengan 4 jari kita. Nah, dengan kalimat lamak. Nah, di sini ada strip ya. Dan juga ada kalimat kan. Nah, ini terpisah. Maka dari itu ketika ketukan keempat ya, kita harus jeda dulu baru masukkan kata kannya ya. Contoh saya praktekkan lama. Nah, jadi pas ketukan keempat kita harus kalau istilah tajwid ada yang namanya itu naber. Jadi ada menghentak sedikit ya. Lama. Nah, lama kan aja. Nah, seperti itu jurusnya ya. Jurus ketiga untuk mempraktikkan mad panjang 6 harakat dengan catatan pas lamaknya ya, baru ketukan keempat kita harus jeda dulu baru kan aja ya. Baik, coba saya dengan ketukan ya, dengan ketukan irama 4 ketukan berarti ya. Lama kan aja. Ingat ketukan yang keempat baru mak, baru ketukan yang berikutnya baru kan aja ya. Baik, siap kita praktekkan. Ingat ketukannya harus ketukan irama. Jadi tidak terlalu cepat, tidak lama. Nah ya, tapi tetap ketukan irama kita ambil lama kan aja. Siap kita praktekkan. Ingat dengan 3 jari teman-teman sahabat Al-Qur'an biar pas ya. Siap, 1 2 3. Lama kan aja. Satu kali lagi. Lama kan aja. Baik, demikian itu jurus ketiga di metode Magdis. Nah, jurus ketiga ini untuk apa? Tentunya untuk mempraktekkan mad panjang 6 harakat. Berikut tanda-tanda mad panjang 6 harakat. Nah, jadi tentunya dari awal ya kita mempelajari mad 2 harakat, mad 4 harakat, ada tanda khusus yang bisa kita ketahui ini harus dibaca 2 harakat, ini harus dibaca 4 atau 6 ya. Nanti ada tandanya. 6 harakat pun juga ada ya. Tandanya adalah sama, ada tanda alis. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi tandanya sama sebagaimana 4 harakat pun juga ada tanda alis ya. Ada tanda alis. Kalau 4 harakat masih ingat alis bertemu hamzah dan alis bertemu alif yang berharakat. Ini adalah 2 tanda mad panjang 4 harakat bagi yang bagi yang baru mengetahui ya. Jadi ini tentunya tanda yang dikhususkan oleh pemula ya. Karena pemula itu atau misalkan kita yang sedang belajar dari nol, dari dasar,
kita mengenal yang mana hamzah, yang mana alif ya. Sedangkan kalau yang sudah mahir, insya Allah saya yakin semua paham bahwa tanda mad panjang 4 harakat sebetulnya hanya satu ya. Alis bertemu hamzah, alis bertemu hamzah juga seperti itu ya. Baik, cuman dari segi penglihatan kita hanya mengenal hamzah dan alif saja ya. Maka dari itu tanda mad panjang 4 harakat itu adalah tanda alis bertemu hamzah, alis bertemu alif yang berharakat. Sedangkan mad panjang 6 harakat, nah di sini alisnya sama, cuman bertemunya berbeda ya. Kita perhatikan di sini. Di sini ada alis bertemu sukun. Nah, di sini ya, sukun itu berarti huruf yang mati. Alis bertemu sukun. Nah, ini adalah mad panjang 6 harakat yang pertama. Terus yang kedua, ada alis bertemu tasydid. Alis bertemu tasydid. Ini berarti tidak bertemu huruf ya, tapi bertemu tandanya. Sukun dan tasydid. Nah, ini sebetulnya sama dengan kaidah yang tadi. Mad panjang 6 harakat juga sebetulnya tandanya hanya satu. Alis bertemu sukun. Karena tasdid pun juga sama-sama sukun ya. Ini pun juga sama-sama sukun. Tapi karena penglihatan kita berbeda, untuk para pemula harus mengetahui yang mana sukun, yang mana tasdid. Maka mad panjang 6 harakat itu ada dua tanda, apa saja? Alis bertemu sukun, alis bertemu tasdid. Alis bertemu sukun, dan alis bertemu tasdid. Ingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan 4 harokat apa? Cirinya alis, hamzah, alis, alif. Sedangkan 6 harakat, alis sukun, alis tasdid. Nah, seperti itu saja, biar lebih mudah ya. Jadi ketika misalkan menemukan di dalam Al-Quran ada tanda alis, maka harus ditentukan yang mana 4, yang mana 6 ya. Nah, di sini insya Allah lebih mudah. Nah, baik, kita akan mempraktekkan jurus terlebih dahulu yang tadi jurus ketiga, yaitu dengan ketukan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dan ketukan kelimanya adalah ketukan ketukan yang kalau di dalam bacaan itu huruf. Berarti di sini ketukan huruf ya. Baik, kita praktekkan bersama-sama jurusnya terlebih dahulu yang tadi ya. Baik. Nah, di sini kita dengan 4 ketukan, cuman ingat ketukan keempat kita harus jeda ya. Kalimatnya masih ingat, lamakan aja ya. Baik, 1, 2, 3. Lamakan aja. Nah, baru ajanya itu huruf yang akan nanti dibaca ya. Baik, kita ulangi selama 2 kali, 1 kali lagi. Lamakan aja. 1 kali lagi. Lamakan aja. Ingat harus ada jeda. Kenapa harus ada jeda? Karena pertemuan sukun dan pertemuan tasdid harus ada jeda ya. Cuma nanti akan berbeda-beda ya, berbeda-beda dari segi sifat huruf mungkin ya. Kalau huruf lam dia mengalir. Berarti kita praktekkan huruf lam di sini. Al-ana. Nah ya, jadi a dulu yang dipanjangkan a, hati-hati jangan al. Ya, ada peserta ketika membaca ini jadi al ya, tapi a-nya yang dibaca panjang. Al-ana. Seperti itu ya, karena huruf lam jadi dia mengalir. Berbeda dengan yang tadi. Lamakan aja, berarti kan huruf kaf ya, huruf yang syiddah. Jadi ada di dalam Al-Quran itu huruf hijaiyah yang sifatnya itu syiddah tertahan, ada yang sifatnya rokhwah mengalir ya. Ini salah satunya lam ini mengalir ya, atau kalau lam itu lebih kepada tawasud ya, jadi mengalirnya itu hanya sedikit. Nah ya, jadi berbeda-beda nanti bagaimana bertemu huruf yang kita baca ketika ada bertemu alis, alis bertemu tasdid, ataupun alis bertemu sukun. Kalau alis bertemu sukun biasanya hanya kalau tidak salah di Quran surat yang tentunya kalimatnya hanya al-ana saja ya, cuman 1 ya di Al-Quran. Tapi kalau alis bertemu tasdid ini sangat banyak sekali. Baik, kita praktekkan dulu jurusnya 1 kali lagi, nanti kita praktekkan ke sini. 1, 2, 3.
Lama kan aja. Baik, kita praktekkan. Ana. Berikutnya ketika alis bertemu tasdid. Nah, maka dari itu di Quran surat Al-Fatihah ada waladhdallin. Nah, ini berarti 6 harokat ya. 6 harokat teman-teman. Baik, saya praktekkan sebagaimana ketukan yang 4 ini. Waladhdallin. Nah, di sini harus ada nabr ya. Jadi tidak seperti ini. Waladhdallin. Tapi harus ada waladhdallin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan ke latihannya yang mana di mad panjang 6 harkat. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini latihannya ya. Nah, di sini kita perhatikan ada tanda alis ya, yang mana tentunya mulai sekarang sahabat Al-Qur'an, teman-teman, Bapak Ibu sekalian harus tentukan yang mana 4, yang mana 6 ya. Baik, kita perkenalan dulu tanda ya sebelum kita baca. Di sini tentunya ada alis bertemu tasdid. Nah, ini berarti termasuk mad panjang 6 harkat ya. Ingat-ingat alis bertemu tasdid. Terus yang berikutnya sama alis bertemu tasdid, berarti mad panjang 6 harkat. Nah, kita pun juga nanti akan perhatikan dari segi huruf ya. Kalau huruf J dia tentunya syiddah, tertahan. Makanya nanti pas banget dengan jurusnya pasti pas ya dibanding dengan huruf yang mengalir seperti lam yang tadi ya. Alis bertemu tasdid. Yang berikutnya di sini di bawah ada alis bertemu sama tasdid juga ya. Berarti mad panjang 6 harkat. Nah, di sini hati-hati di kolom yang keempat. Di sini ada tanda alis bertemu hamzah. Nah, ini berarti berapa harkat? 4 harkat. Sedangkan yang di depannya ada alis bertemu tasdid. Mad panjang 6 harkat. Nah, ini diusahakan hati-hati jangan sampai panjangnya sama ya. Maka dari itu yang ja-nya di sini alis bertemu hamzah harus dibaca 4 harkat. Baik, berikutnya di bawah ada alis bertemu tasdid, berarti mad panjang 6 harkat. Di sini pun juga sama, mad panjang 6 harkat. Dan yang terakhir pun juga sama, alis bertemu tasdid, berarti mad panjang 6 harkat. Baik, akan saya contohkan, silakan Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Quran pun juga sambil menyimak dan sambil mengikuti ya. Insya Allah mudah-mudahan ini salah satu metode yang mudah ya. Baik, kita praktekkan dari pertama ya. Kita coba bacakan ta'u dulu ya, biar kita dijaga oleh Allah bacaan kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siap? Kita praktekkan dengan 4 ketukan ya. Jahu qaumuh. Saya ulangi. Wahajjahu qaumuh. Diperhatikan ketika menempel dengan huruf ja dia siddah tertahan ya. Tanpa ada suara ketika menekan ke tasdidnya. Karena tasdid itu tetap sukun sama ya. Cuman sifat pantulannya gak ada ya. Karena huruf ja itu dia sifatnya memantul, tapi khusus tasydid dia hanya mensukunkan saja tanpa memantul, baru dibaca harkatnya. Wahajjahu qaumuh ya. Berikutnya sama alis bertemu tasydid 6 harkat. Yuhajjuna fillah. Berikutnya wassafati saffa. Nah, sedangkan huruf fa dia mengalir ya. Makanya dibacanya ketika sukun dia terdengar bunyi hembusan nafas. Wassafati saffa.
Berikutnya, nah di sini hati-hati, ada mad panjang 4 harakat dan mad panjang 6 harakat. Harus kita bedakan. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ya. Soh. Ingat-ingat. Di sini ada kho, ya, jangan sampai kita bacanya seperti ini. Soh, ya, tapi harus ada nabr terlebih dahulu. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ya. Berikutnya, alis bertemu tasdid. Nah, di huruf qaf berarti dia termasuk huruf yang sidah, ya, tertahan, jadi bunyinya hilang. Al-haqqatu mal-haqqah, ya. Haqq. Nah, hilang suara, ya, sidah. Al-haqqatu mal-haqqah. Baik, latihan terakhir. Alis bertemu tasdid, alis bertemu tasdid juga. Berarti 6 harokat dua-duanya. Yuwadduna man haddallah. Demikian teman-teman sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah latihan di pemeraktekan mad panjang 6 harokat. Ya. Baik, terakhir kita akan bahas di Quran surat Ad-Duha. Nah ini, ya. Jadi pembahasan dari pertama sampai pembahasan yang tadi mad panjang 6 harkat di Quran surat Ad-Duha ini biasanya di lembaga-lembaga yang lain pun juga sama, ya. Biasanya diambil dari Quran surat Ad-Duha ketika kita sudah mempelajari mad semua mad, ya, dari mad 2 harakat, mad 4 harakat sampai mad 6 harakat, ya. Nah, di Quran surat Ad-Duha ini 2 harokat pun juga ada, ya. Kita mempraktekkan mad panjang 2 harokat tentunya ini sangat ada, ya. Malahan di semua surat ada mad panjang 2 harokat. Maka dari itu mad panjang 2 harokat tentunya harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum mad-mad yang lainnya, biar lebih mudah nantinya, ya. Nah, terus ada mad panjang 4 harokat di sini? Ada, ya. Kita akan perlihatkan dulu tandanya. Mad panjang 2 harokat tentunya sangat sering sekali kita temukan di Quran surat Ad-Duha ini. Dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir ada mad panjang 2 harokat. Terus mad panjang 4 harokat berarti di ayat berapa? Mad panjang 4 harokat di ayat, nah di sini lihat ada huruf A, di sini ada alis bertemu hamzah, berarti di sini mad panjang 4 harokat, ya. Ini yang pertama berarti satu. Terus yang kedua ada mad panjang 4 harakat lagi di ayat 10. Huruf sa. Alis bertemu hamzah. Berarti di sini dibaca 4 harakat. Sedangkan mad panjang 6 harakat di mana? Ada juga, ya, di ayat ke-7, yaitu wa wajadaka dha. Nah, di sini ada alis bertemu tasdid. Maka di Quran surat Ad-Duha ini lengkap, ya. Ada bahkan semua kaidah ada, ya. Bahkan semua kaidah ada. Ada mad keseluruhan ada mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus ada gunnah, dengungan, ya. Dengungan, ada ikhfa, ada mim bertasid, ya. Terus ada huruf qalqalah, ada huruf qalqalah juga, ya. Dan lain sebagainya. Ini sudah komplit, ya. Berarti di Quran surat Ad-Duha ini biasanya guru-guru lembaga untuk membuat ujian membaca ketika beres tahsin itu biasanya di sini di Quran surat Ad-Duha, ya, untuk penentuan ke pembahasan yang lainnya. Nah, ini boleh, ya, untuk mempraktekkan mad yang sudah kita pelajari di Quran surat Ad-Duha. Baik, siap, kita akan praktekkan di Quran surat Ad-Duha ini seperti biasa. Silakan sahabat Al-Quran, teman-teman, Bapak Ibu sekalian menyimak sambil mengikuti, ya. Saya akan membacakan secara keseluruhan. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadduha. Hati-hati, di sini mad panjang 2 harkat ya. Jadi tidak dibaca terlalu kepanjangan. Ada yang membaca seperti ini. Wadduha, kepanjangan ya. Tapi di sini mad panjang 2 harkat. Baik, saya ulangi, silakan diikuti. Wadduha wallaili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Hati-hati di sini 6 harakat. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Hati-hati tidak terlalu kepanjangan karena di sini mad 4 harakat. Saya ulangi. Wa wajadaka ailan faaghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Di sini pun juga sama, mad panjang 4 harkat. Saya ulangi. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini materinya saya cukupkan dulu ya. Bagi Bapak Ibu semuanya sahabat Al-Qur'an, bagi yang ingin ditanyakan silahkan saya serahkan terlebih dahulu ke Kang Ridho lagi ya. Silakan untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan silahkan. Syukran jazakumullahu khairan kepada Pak Ustadz Amin. yang telah menjelaskan materi tasin yang sungguh luar biasa ya, sangat bermanfaat dan benar-benar ilmu sekali gitu. Ya mungkin untuk Bapak Ibu sahabat Al-Quran sekalian, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan, maksimal untuk 3 orang penanya ya. Syaratnya yaitu yang pertama menekan tombol raise hand di Zoom, ada di sana. Kemudian menyalakan mic-nya dan mengaktifkan kameranya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang ingin bertanya. Ada? Sekali lagi kepada Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan untuk raise hand, kemudian mengaktifkan kamera dan mengaktifkan suaranya. Ada yang ingin bertanya? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar kajian yang tadi disampaikan ya. Baik, sepertinya tidak ada.
Ya, Pak Ustadz, sepertinya tidak ada. Mungkin langsung closing statement kepada Pak Ustadz Arya Abdullah. Alhamdulillah. Baik, sudah ada yang chat ya, bahwa materinya alhamdulillah sudah dapat dipahami ya. Dan juga insya Allah kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup ya materinya. Mudah-mudahan ini materi yang tentunya ini materi dasar ya, materi dasar. Setelahnya nanti insya Allah akan ada pendalaman yang lebih yang harus kita ketahui terkait dengan tanda-tanda yang kita pelajari sebelumnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini, karena kita membatasi waktu ya, biar tidak terlalu kemalaman, sebagaimana di minggu-minggu yang lalu selalu kemalaman ya, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini sepertinya cukup untuk tahsin. Kajian kita hari ini sudah memasuki ke pembahasan mad panjang 6 harakat. Berarti mad sudah beres ya. Insya Allah nanti pekan depan kita akan membahas ke tanda-tanda dengungan berarti ya. Nah ini yang akan cukup menarik bagi teman-teman sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai tidak hadir, diusahakan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita dapat mengikuti kajian tahsin kembali. Dan insya Allah akan saya sharekan ilmu yang saya pahami, ilmu dasar-dasar tahsin Al-Quran. Baik, dari saya mungkin hanya itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya jangan kapok ya. Insya Allah untuk mempelajari ilmu dasar ini kita tentunya tidak hanya mempelajari tahap yang dasar saja, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depannya. Dan juga saya mungkin sebagai perwakilan dari tim ya, kalau ada masukan, ada saran silahkan untuk di-sharekan di sini ataupun di grup juga boleh ya. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan silakan kalau misalkan tidak ditanyakan di sini di grup juga boleh ya, Kang Ridho ya. Cuman insya Allah kita pun juga membatasi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tahsin saja ya, terkait dengan tahsin. Adapun pertanyaan yang lainnya mungkin kita nanti akan menyerahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang khusus mungkin ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk semuanya, menjadi motivasi dan juga sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Diawali dengan ilmu dasar membaca terlebih dahulu. Ya, sebelum memahami tentunya bacaan juga harus kita penuhi apa yang Allah inginkan. Sebagaimana apa yang Allah inginkan adalah warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu salah satunya tidak ada ilmu yang lain untuk mempelajari Al-Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran, mentartilkan Al-Quran selain ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Baik, cukup dari saya. Saya undur diri. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ridho. Silakan saya kembalikan ke Kang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sekali lagi kepada Pak Ustadz Arya Abdullah yang telah banyak sekali memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Ya, mungkin sebagai penutup terakhir diingatkan kembali Ibu Bapak, sahabat Quran semuanya, alhamdulillah kemarin kita telah melakukan wakaf berjamaah ya, tahap ke-8 ke TPQ Al-Islah yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk selanjutnya itu kita membuka wakaf berjamaah tahap ke-9. Nah, mungkin jika ada Bapak Ibu dan sahabat Al-Quran yang ingin ikut dalam wakaf berjamaah ini, bisa menghubungi admin masing-masing dari grupnya ya, di grup tahsinnya. Kan di grup tahsin itu ada yang masuk ke grup tahsin
ke-1, tahsin kedua, tahsin ketiga, dan tahsin keempat. Nah, bisa dijapri ke adminnya ya. Adminnya adapun yaitu saya sendiri, Rido, kemudian ada juga Teh Sherly, kemudian Teh Ayu, dan Teh Ita. Nah, mungkin bisa dijapri nama-nama tersebut ya. Ya, mungkin untuk menutup. Ya, gimana, Bu? Ya, mungkin untuk menutup pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya. Ya, Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Pak Ustadz Ari, Pak Karido. Amin. Ya, amin. Ya, semoga berkah ilmunya, sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih Ibu Bapak. Ya, Wah, iya Ki. Ya, mungkin untuk semuanya boleh dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom kali ini. Ya, Saya Ridho Demes Assalamualaikum. dari Rumah Taqwa, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.